Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita memasuki pekan pertama BDR Fisika di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Semoga kita semua dan keluarga diberikan kesehatan di masa belajar selama pandemi ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini insya Allah kita akan mempelajari perihal dinamika gerak lurus ya. Nah, dinamika gerak lurus ini atau ke dinamikanya aja dulu, itu adalah salah satu cabang dari ilmu tentang gerak yang ada di fisika. Ilmu tentang gerak secara umum itu bisa ditulis atau disebut dengan mekanika, di mana mekanika itu terbagi menjadi dua, ada kinematika dan ada dinamika. Kinematikanya sudah dipelajari di semester kemarin, meliputi gerak lurus, kemudian gerak melingkar, dan gerak parabola atau gerak gabungan. Nah, gerak parabola juga disebut gerak gabungan. Nah, untuk semester ini kita memasuki cabang mekanika yang kedua, yaitu dinamika. Di sini terbagi lagi menjadi dinamika gerak lurus ya. Nah, di kelas 10 pelajarannya adalah dinamika gerak lurus, sedangkan yang tidak lurusnya disebut dinamika rotasi, nanti akan dipelajari pada kelas 11 insya Allah. Nah, ke dinamika gerak lurus itu sendiri ini merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda dengan memperhatikan atau tidak mengabaikan yang disebut dengan penyebabnya. Jadi sebabnya itu harus diperhatikan kenapa benda itu bergerak gitu. Sebagai contoh, misal kalian pernah tuh waktu kecil ya punya mobil-mobilan, kemudian ditarik dengan menggunakan seutas tali gitu kan. Mobil tersebut bergerak, sebab geraknya apa? Apakah karena tarikan atau karena dorongan? Nah, itu jadi sebabnya itu diperhatikan, maka itu masuk kategori dinamika. Apabila gerakannya lurus maka disebutlah dinamika gerak lurus. Kalau misalkan gerakannya tidak lurus nanti di kelas 11 ya. Nah, oke, dinamika gerak lurus biasanya tadi sebab kenapa benda tersebut bergerak, berarti ada besaran yang mempengaruhi kenapa benda tersebut dapat bergerak. Besaran apa itu disebut dengan gaya ya. Gaya dalam bahasa Inggris ditulis juga sebagai force di sini ya, force tulisannya. Oke. Nah, force atau gaya ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada gaya berat gitu, kemudian ada gaya normal, ada juga gaya gesek. Nah, apa sih ketiganya ini? Nanti akan kita pelajari ya. Oke, kita masuk ke gaya berat. Gaya berat artinya gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sebagai contoh, kita duduk di atas meja, di atas kursi, atau berdiri di tangga, walaupun miring itu tetap badan kita tegak karena ada gaya berat gitu kan, yang bagaimana gaya berat tersebut dipengaruhi oleh gravitasi. Oke, di setiap planet itu memiliki gravitasi atau medan gravitasi, atau disebut juga percepatan gravitasi yang berbeda-beda. Contoh di bumi kita ambil 9,8 meter per second kuadrat, itu gravitasinya. Nah, gaya akibat gravitasi ini juga selain dipengaruhi oleh gravitasinya, dia juga dipengaruhi oleh massa dari benda tersebut. Jadi massa suatu benda itu mempengaruhi adanya gaya berat ya. Nah, bedakan antara massa dengan berat itu beda. Kalau misalkan kalian beli cengek ke pasar, Bu, beli cengek misalkan 10 kilo, nah itu bukan berat kilogram itu, melainkan massa. Silahkan buka kembali materi kelas 10 semester 1 terkait dengan besaran pokok. Di situ ada massa yang satuannya dalam kilogram. Sekali lagi ya, kilogram itu satuan untuk massa, bukan untuk berat. Jangan miskonsepsi di situ. Oke, itu adalah gaya berat. Artinya gaya yang dipengaruhi akibat adanya gravitasi. Gravitasinya disimbolkan dengan G ya. Kemudian yang menjadi variabel bebasnya adalah massa. Kenapa disebut variabel bebas? Artinya massa tersebut bisa dirubah-rubah gitu, bisa 2 kg, 3 kg, 4 kg dan seterusnya. Sedangkan kalau gravitasi di acuan tertentu itu tidak berubah. Contoh, kita
mau di Subang, mau Kalijati, Purwadadi, Purwakarta, Karawang, itu tetap gravitasinya senilai rata-rata 9,8 meter per second kuadrat. Maka itu disebut dengan gaya berat. Sekali lagi ya, gravitasi ini variabel terikatnya, sedangkan masanya adalah variabel bebasnya, dan hasilnya adalah gaya berat atau weight. Nah, ini singkatan dari weight, maka disingkatnya adalah W ya. Oke, gaya normal. Nah, sekarang gaya normal nih ya. Gaya normal di sini didefinisikan sebagai gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang permukaan. Nanti kita gambarkan ya. Oke, tegak lurus dengan bidang permukaan. Kita lihat contoh yang mana. Nah, misal yang ini nih, yang massa 4 kg ya. Oke, benda dengan massa 4 kg yang ini. Kalau gaya berat, tadi kan gravitasi itu menuju inti bumi. Inti bumi itu pasti ada di bawah permukaan bumi ya. Nah, otomatis gaya berat itu pasti ke bawah. Gaya berat itu ke bawah. Sedangkan gaya normal, kita lihat permukaannya itu ini. Permukaannya ini. Ya, jadi ini permukaan, di atasnya itu ada benda 4 kg. Gitu. Nah, otomatis kalau permukaannya horizontal dan di sini disebutkan gaya normal adalah tegak lurus dengan bidang permukaan, berarti gayanya ke atas, arahnya ke atas. Sekali lagi, permukaannya di sini, di atas permukaan itu ada benda 4 kg, maka gaya normalnya ke atas. Sedangkan tadi gaya berat itu pasti ke bawah. Nanti kita gambarkan ya. Oke, selanjutnya ada gaya gesek. Nah, ini adalah gaya antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Ada rumusnya lagi, yaitu gaya gesek atau Fg sama dengan mu. Mu itu adalah koefisien gesek, yaitu tingkat kekasaran suatu permukaan, disebut dengan mu. Lalu dikali dengan gaya normal itu sendiri, n. Sekali lagi, gaya berat simbolnya adalah W. Gaya normal biasa simbolnya adalah n, sedangkan gaya gesek adalah Fg. Ya, gaya gesek nanti terbagi jadi dua, ada gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis gitu. Yaitu tiga jenis tentang gaya yang biasanya ada pada dinamika. Oke, sekarang kita ambil contoh terlebih dahulu untuk gaya berat misal ya. Nah, ini kita ada website ya, namanya adalah PET Simulation, dimana di sini kita ambil materi tentang fisika, yaitu tentang force atau gaya. Nah, di sini ada empat jenis ya, ada 4 jenis simulasi. Ada net force, ini artinya net force itu biasanya ada gaya tarik ke kanan, gaya tarik ke kiri, jadi penyeimbang gaya. Nah, nanti ini kaitannya dengan hukum 1 Newton ya. Di sini ada nih jenis-jenis untuk dinamika gerak lurus atau dinamika translasi ya, istilah lainnya. Itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton yang ketiga gitu. Nah, kita masuk ke yang dasar dulu, yaitu terkait ini. Kalian pernah pasti ya di lomba 17 Agustus ada yang disebut dengan tarik tambang gitu. Nah, dimana kalau misalkan yang paling kuat itu kan gaya tariknya, berarti dia yang bakal memenangkan perlombaan tersebut. Nah, kita lihat di sini ada kelompok biru dan kelompok merah, dimana kelompok biru di sini memiliki massa yang berbeda nih. Ada yang sangat besar, sedangnya ada dua nih, kecilnya ada dua. Kemudian di sini juga sama, ada yang besar, ada sedang, ada kecilnya ada dua. Nah, ini kelompok merah ya. Sekarang misal apa sih fungsi dari yang besar kecil ini? Jadi ini melambangkan, kalau yang besar itu melambangkan tingkat gaya yang diberikannya besar juga gitu. Jadi ini melambangkan itu sebetulnya, atau bisa lihat dari value lah. Nah, oke, kita lihat dari sum force ya, artinya gaya yang terjadi pada benda ini ya, roda. Nah, roda ini sebagai untuk memudahkan aja, untuk memudahkan dia dapat bergerak atau tidak itu dengan mudah. Nah, kita lihat sekarang di kelompok biru dulu, dia di posisi paling sini misalkan ya. Kemudian go. Nah, ini pasti karena adanya gayanya cuman ada satu, yaitu ke sebelah kiri oleh si biru gitu kan, pasti si roda ini akan tertarik ke arahnya gitu kan, ke arah kiri gitu. Sedangkan kalau kita kasih di titik yang sama gitu kan, dengan gaya yang 150 Newton, nah ini kenapa diam gitu, karena yang tadi 150 Newton, ini juga 150 Newton, diam, dia nggak menarik ke kanan, kecuali kalau kita tambahkan satu lagi. Nah, yang 100 ya, go misalkan. Oke, kita lihat misal, nah ini pakai yang kecil nih, sekali lagi yang kecil ya di sini. Nah, ini bakal mendominasi yang merah gitu, akan mendominasi yang merah.
sekali lagi pause. Oke, nah kalau misalkan kita tambahkan lagi, kita lihat nih gayanya, kita lihat value-nya ini 150 ya ke sebelah kiri dan 150 ke sebelah kanan. Kita lihat, nah itu red wins, artinya yang merah menang katanya gitu. Nah ini telat tadi titik dasarnya, kita return go. Nah diam ya, sekali lagi 150 ke sebelah kanan, 150 ke sebelah kiri, diam. Ini ternyata yang besar 150 Newton ya, yang besar itu 150 Newton. Sekarang kita return, kita lihat yang kecil. Nah yang kecil ternyata 50 Newton ya. Oke, perkenalan gaya yang kecil 50 Newton, kita simpan lagi. Kemudian yang sedang ini 100 Newton dan yang besar adalah 150 Newton. Jadi itu kalau misalkan 150 Newton ke sebelah kiri kita go, maka dia akan tertarik. Kemudian kalau misalkan kita tambahkan sama-sama yang ini yang gede ya 150 Newton juga, kita go, maka dia tidak akan ada pergerakan, artinya gaya ke kiri dan ke kanannya saling menghilangkan gitu. Maka ini yang disebut dengan hukum Newton 1 gitu kan, sum of force-nya adalah 0 atau 0. Nah itu oke, itu terkait hukum Newton 1 sekali lagi ya. Nah jadi ada gaya tarik ke kiri, gaya tarik ke kanan. Gaya kiri dan kanannya saling menghilangkan. Pak, kenapa saling menghilangkan gitu? Nah di sini ada panah, yang merah panahnya ke kanan, yang biru panahnya ke kiri ya, sekali lagi. Nah panah ini melambangkan bahwa gaya itu sekali lagi besaran vektor ya, artinya besaran yang memperhatikan arah gitu. Maka dia ada panah ke kiri dan panah ke kanan, berlawanan arah, maka dijumlahkan aja. Kanan dilambangkan dengan positif, kiri dilambangkan dengan negatif, artinya kalau 150 dikurangi 150 bakal 0 gitu. Sedangkan kalau kita tambah gitu misalkan dengan yang 50 Newton, sehingga gaya yang diberikan terhadap ke arah kanan jadi 200 Newton. Ini jelas sum of force-nya ada 50 Newton selisihnya, berarti sigma F nya dia 50 Newton. Kita go, nah dia bakal bergerak perlahan ya ke arah kanan gitu kan, menuju yang merah, artinya nanti akan perlombaannya dimenangkan oleh siapa ini? Oke, pasti red wins. Oke, itu ya. Sekali lagi, itu terkait hukum Newton 1. Nah, kita lihat kembali ke sini. Hukum Newton 1 di sini terkait dengan kelembaman. Kelembaman itu tingkat kemalasan lah bisa dibilang. Kondisi di mana benda akan cenderung mempertahankan keadaan awalnya gitu. Nah, itu hukum Newton 1. Jika kondisi awal diam, maka benda akan cenderung tetap diam. Namun jika awalnya bergerak, maka benda juga akan selalu bergerak dengan syarat tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya konstan tadi ya. Hukum Newton 1 dapat terjadi pada benda yang diam atau bergerak lurus beraturan, GLB, artinya A nya 0, tidak ada percepatan. Kalau kita rumuskan mungkin seperti ini. Sebentar. Oke. Baik, kita cek mana tadi rumusnya. Nah ini ya, kayak kita lihat nih rumus yang ini. A ini sama dengan nih, A sama dengan F per M. Kalau ada persamaan seperti ini, kalian bikin aja rumus segitiganya. A itu anggap angka 2, F itu angka 6, kemudian M itu angka 3, artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau mencari F berarti mencari 6, artinya kalikan saja antara 2 dan 3 yaitu M dan A, berarti F sama dengan M dan M dikali dengan A. Nah kalau misalkan hukum Newton 1 tidak ada percepatan, di sini disimbolkan dengan bergerak lurus beraturan, artinya GLB, maka A nya 0, maka F nya pasti 0 juga, sigma F nya 0 gitu. Maka pada benda tersebut tidak ada perubahan gaya gitu kan, artinya F nya 0. Itu hukum Newton 1. Oke. Nah contoh soal untuk hukum Newton 1 ini ada 1, 2, ini analisis banget ya. Oke, analisis banget, coba kita lihat dulu sebentar. Oke, masuk ke sini aja dulu ya, nanti latihan soalnya. Motion. Nah motion ini gerak, kebalikan. Kalau tadi net force artinya sum gayanya bisa dijadikan 0, bisa juga jadikan bergerak gitu kan. Kalau 0 berarti dia GLB gitu kan, dan terlibatlah
hukum Newton 1. Sedangkan kalau motion dia bergerak. Nah, kita lihat ini ada kotak kayu ya dengan massa 50 kg. Kalau misalkan kalian mau ganti misal dengan yang 200 kg juga boleh gitu. Yang ini simpen gitu. Kemudian di sini ada robot gitu kan. Nah, ini kita lihat dia sedang mendorong ya. Mendorong dengan gaya 50 Newton. Masanya 200 kg. Oke, sekali lagi masanya 200 kg, gayanya 50 Newton. Berarti si motionnya atau accelerationnya atau percepatannya berapa? Tinggal dihitung pakai rumus ini tadi. Acceleration itu A ya, artinya F dibagi dengan M. F-nya gaya, M-nya massa. Nah, berarti kalau F-nya 50 Newton, masanya 200 kg, tinggal bagikan saja 50 dibagi 200 atau seperempat ya. Kalau kita naikkan nih misal jadi 200 gitu kan, 200 Newton, berarti 200 dibagi 200 gitu, 200 Newton dibagi 200 kg, maka menjadi 1 meter per second kuadrat gitu. Nah, jadi besaran-besaran yang Bapak ucapkan tadi mulai dari gaya, berat ya, kemudian gaya normal, kemudian gaya gesek, kemudian massa, kemudian percepatan. Nah, silahkan kalian bikin rangkumannya di buku catatan ya, termasuk satuan-satuannya tadi ya. Oke, kita stop. Nah, ini yang motion. Untuk hari ini kita belajar hukum Newton 1 ya, dan mungkin tadi sekilas ada hukum Newton yang keduanya, artinya dia bukan GLB. Kalau hukum Newton 1 dia GLB, gerak lurus beraturan ya, percepatannya atau accelerationnya 0. Sedangkan hukum Newton 2 artinya ada gaya dorong nih, kayak gambar ini, massa 4 kg didorong atau ditarik sekian Newton ke arah tertentu, tidak ada gaya lain ke arah lain gitu kan. Nah, bisa juga ke arah lain sih gitu kan. Kalau misalkan di simulasi misalkan di 10 Newton ke kanan, 8 Newton ke kiri, berarti kan tetap dia lebih 2 Newton ke kanan, maka dia akan menimbulkan percepatan juga, artinya bukan GLB. Nah, disebut hukum 2 Newton. Oke, itu silahkan. Untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup di kelas 10 ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait dengan perhitungan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Nanti dilanjut hukum Newton yang ketiga, friction. Ada gaya aksi dan reaksi. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.